Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1130 orang itu. Dimas Wu dengan kecepatan tak kasat mata, tanpa terduga, menghantam binatang api raksasa itu hingga mundur. Dan juga, di saat ini, ekspresi Dimas Wu terlihat sangat tenang, sama sekali tidak tergoyah, seakan-akan, menghantam mundur binatang api raksasa, adalah sebuah hal yang kecil. Saat Dreamy Du melihat kejadian itu, dia langsung tercengang, tadi dirinya benar-benar sudah ketakutan karena Dimas Wu, dia mengira Dimas Wu akan terbunuh karena menerima seranganinya, tidak disangka, di dalam waktu yang singkat Dimas Wu menyerangnya, dan dengan mudah menghantam mundur binatang api raksasa tersebut. Kecepatan serangannya ini, benar-benar membuat Dreamy Du tercengang. Dia dengan terkejut menatap Dimas Wu yang berada di depannya, dan di dalam tatapannya terdapat berbagai macam kilauan kekaguman. Setelah binatang api raksasa menstabilkan tubuhnya, tatapannya langsung tertuju pada Dimas Wu. Di dalam tatapannya, dipenuhi oleh keterkejutan, dia seperti sedang melihat hantu, wajahnya dipenuhi oleh ketakutan. Kamu sebenarnya siapa? Pupil mata binatang api raksasa mengecil, dia benar-benar tidak dapat mempercayainya, dirinya bahkan mulai mencurigai latar belakang Dimas Wu. Dimas Wu tidak menjawab pertanyaan binatang api raksasa, dengan tatapan dingin menatapnya, dan dengan nada tajam bertanya, "Jawab aku. Apapun yang terkait dengan ruangan tingkatan ini, apa yang kamu ketahui?" Dimas Wu begitu menghina dirinya, dan juga begitu angkuh, binatang api raksasa benar-benar tidak dapat menerimanya. Kemudian seketika muncul amarah dari dalam tatapannya, dia tetap tidak menjawab Dimas Wu, dan hanya dengan keras berteriak, tadi kamu pasti bertindak curang, aku tidak percaya kekuatan fisikmu begitu kuat, terima seranganku sekali lagi." Setelah mengatakannya, tubuh binatang api besar, sekali lagi menerjang, dan bergerak ke arah Dimas Wu. Kali ini, binatang api raksasa tidak akan menganggap remeh, dia dengan kecepatan yang sangat cepat mendekati Dimas Wu, kemudian memusatkan seluruh tenaganya ke kepalan tangannya, selanjutnya, dengan ganas mengangkatnya ke depan, dengan sekuat tenaga, meninju ke arah Dimas Wu. Setelah tinjuan itu keluar, langit langsung berubah warna, angin kencang berhembus, sebuah kekuatan tinjuan melesat keluar, seakan-akan kekuatannya memenuhi seluruh langit, dan membuat seluruh tempat tertekan, membuat orang sulit untuk bernafas duar-duar. Kepalan tangan yang besar melesat keluar, seketika langit seperti akan hancur, suara demi suara ledakan muncul, seakan-akan langit akan segera runtuh. Namun, Dimas Wu yang menghadapi tinjuan yang menyeramkan ini, tetap terlihat sangat tenang, dan seperti tidak peduli, dia masih berdiri di tempat semula, sekujur tubuhnya tidak merespon, dan masih terdapat senyuman tipis di bibirnya. Seakan-akan, yang akan menerima tinjuan raksasa itu bukanlah dirinya. Dreamy Du yang menyaksikan dari belakang, menjadi semakin merasa panik, meskipun dia tahu Dimas Wu sangat kuat, meskipun Dimas Wu tidak peduli, tetapi dirinya tidak dapat menahan untuk tidak mengkhawatirkan Dimas Wu. Bagaimanapun, serangan binatang api raksasa benar-benar sangat menakutkan. Di saat tinjuan dari binatang api raksasa akan segera menghantam Dimas Wu akhirnya bergerak, hanya terlihat, dia mengepalkan tangan kirinya, mengepalkannya dengan erat. Duas. Seketika, sebuah suara raungan naga terdengar, tenaga dalam Dimas Wu melonjak keluar, kemudian, dia mengepalkan tangannya, dan dengan ganas meninjunya keluar, ke arah tinjuan binatang api raksasa. Tinjuan ini, terlihat sangatlah sederhana, dan jauh lebih lemah, jika dibandingkan dengan tinjuan binatang api raksasa. Tetapi, sebenarnya, setelah tinjuan ini melesat keluar, seluruh tanah seperti terguncang. Sekarang ini sudah bukanlah tinjuan yang biasa, tetapi sebuah kekuatan yang sangat hebat. Dapat dikatakan, binatang api raksasa sedang menghadapi serangan dunia. Bagaimana mungkin? Ekspresi binatang api raksasa menjadi ketakutan, dia tidak dapat mempercayainya.
Serangan yang begitu kuat, jika dia energi sejatinya tidak terikat, dia dapat menanganinya dengan mudah. Ted Pai sekarang hanya mengandalkan kekuatan fisik, dirinya bagaimanapun tidak akan bisa menanganinya. Tetapi, orang yang berada di depannya ini dapat melakukannya, dan yang paling penting, lawannya ini adalah manusia yang paling dirinya remehkan. Binatang api raksasa benar-benar tidak dapat mempercayai penglihatannya. Di saat binatang api raksasa terkejut, sebuah kekuatan besar, tinjuan yang tidak teroyahkan, dengan membawa energi yang tidak tertandingi, menerjang ke arahnya, seperti sebuah gunung yang besar mendorongnya, sama sekali tidak dapat dibendung olehnya. Duang. Selanjutnya, tinjuan dari Dimas Wu, bertabrakan dengan tinjuan binatang api raksasa, kemudian meledak dan menimbulkan suara yang besar, mengakibatkan seluruh langit bergetar. Kemudian, sebuah sosok yang besar terhempas keluar, lalu menghantam tanah dengan keras, dan mengguncang seluruh tanah. Sosok tubuh besar ini, tentu saja adalah binatang api besar. Binatang api besar, sekali lagi gagal. Wajah Drimidu, seketika bersinar, Dimas Wu selalu saja dapat memberikannya kejutan, membuatnya sekali demi sekali memiliki penglihatan baru pada Dimas Wu. Pria ini, di dalam hati Drimidu, sudah menjadi pria yang paling hebat di seluruh dunia. Duang. Binatang api raksasa terbanting ke tanah, tetapi masih saja enggan menyerah. Dia mengeluarkan raungan yang keras, terdengar ada kekesalan dari dalam raungannya, dan juga sedikit keterkejutan dan tidak mempercayainya. Kamu sebenarnya siapa? Berasal dari mana? Binatang api raksasa perlahan-lahan berdiri, ekspresinya benar-benar sangat tertekan. Jika dikatakan, serangan pertama kali, karena dirinya terlalu menganggap remeh, maka, serangan yang kedua, dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi lawannya tetap begitu mudah mengalahkannya. Kenyataan yang terpampang di depannya ini, membuatnya tidak dapat mempercayainya. Lawan di depannya ini, pasti bukanlah manusia biasa, dan seseorang yang tidak dapat dia anggap remeh. Sekarang aku beri kamu dua pilihan, menyerah padaku, dan menjawab pertanyaanku, atau mati. Dimas Wu mengabaikan pertanyaan binatang api raksasa, dan langsung memberikan ancaman kepadanya. Ingin diriku menyerah kepadamu, itu hanya mimpi. Seketika binatang api raksasa menjadi marah, memikirkan generasi pertama monster, dari dahulu selalu berada di atas, meremehkan suku monster. Keangkuhan di dalam dirinya tidak akan padam begitu saja, dia tidak akan membiarkan manusia yang dirinya remehkan berada di atas kepalanya. Ucapan Dimas Wu, benar-benar telah memicu kemarahannya. Sepertinya, kamu memilih jalan kematianmu, jika seperti itu, maka aku akan kabulkan permintaanmu. Dimas Wu berkata dengan nada dingin, setelah mengatakannya, seketika energi dari tubuhnya melonjak keluar. Ekspresi wajahnya sangatlah tajam, dengan keanggungan yang sangat tinggi, dia menatap binatang api raksasa. Setelah itu, sekujur tubuhnya, layaknya seekor macan tutul, melesat dengan cepat, menyerang ke arah binatang api raksasa. Wush! Kecepatannya sangat amat cepat, dan juga tidak menggunakan sedikit pun energi sejati, semuanya hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, dia melesat keluar. Seketika, dia sudah berada di depan tubuh binatang api raksasa, layaknya kilat. Binatang api raksasa terkejut, terlihat jelas, dia tidak menduganya, bahwa kecepatan Dimas Wu begitu cepat, namun, ini tidak menandakan, dirinya akan takut pada Dimas Wu. Manusia, kamu sudah berhasil membuatku marah, sekarang, aku akan membuatmu membayarnya. Binatang api raksasa meraung keras. Setelah suara muncul, tubuhnya yang besar, sudah melesat keluar, dan menyambut Dimas Wu. Duar-duar-duar. Dua sosok tubuh saling menyerang, dan menampilkan pertandingan yang sengit. Dimas Wu dan binatang api raksasa, memiliki perbedaan yang sangat besar. Jika dilihat, binatang api raksasa seperti dapat sewaktu-waktu dengan mudah membunuh Dimas Wu, tetapi Dimas Wu yang kecil, memiliki tubuh yang sangat lincah, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, tubuhnya yang lebih kecil, dan menjadi semakin kuat saat dia mengeluarkan energinya,
dan juga semakin lama dia menjadi semakin kuat, kekuatan yang tak tertandingi melesat ke atas langit. Jika dibandingkan dengan binatang api raksasa, sekarang dirinya terlihat seperti binatang buas raksasa yang tidak tertandingi. Setelah pertempuran yang sengit, kondisi binatang api raksasa sudah kehabisan tenaga. Dari sisi manapun, semuanya tidak dapat lebih kuat dari Dimas Wu. Kenyataan ini membuat binatang api raksasa terkejut. Kekuatan Dimas Wu, sekali Yagi memberikannya pengetahuan yang baru. Kekuatan fisikmu, kenapa dapat begitu kuat? Binatang api raksasa berkata dengan terkejut, di dalam tatapannya, dipenuhi oleh keterkejutan. Kemudian, yang menjawabnya, adalah sebuah serangan berat dari Dimas Wu yang seperti sebuah gunung yang besar. Kali ini, Dimas Wu benar-benar tidak menggunakan energi sejatinya, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya bertarung dengan binatang api raksasa. Semakin bertarung dirinya menjadi semakin ganas, semakin bertarung dirinya semakin merasa puas, kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya, mendapatkan pelepasan yang gembira. Tetapi dengan binatang api raksasa, dia tetap gagal, dan semakin lama dia semakin tidak dapat menahannya. Duar. Akhirnya, tubuh binatang api raksasa yang besar, ditinju hingga terhempas oleh Dimas Wu, kemudian dengan keras terhantam ke tanah, dan menimbulkan suara yang keras, dan mengguncang tanah. Setelah berguncang, binatang api raksasa juga memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya yang besar, juga terkapar lemas. Dia, sekali Yagi kalah pada Dimas Wu. 3 pertarungan, 3 kali gagah. Entah apa yang binatang api raksasa lakukan, semuanya tidak dapat mengalahkan Dimas Wu. Setelah menghantam api hingga terkapar, dia tetap sangat bersemangat, dan masih memiliki semangat untuk bertarung. Ternyata dirinya masih merasa tidak puas. Dia tanpa sadar melangkahkan kakinya, dan mendekati binatang api raksasa tersebut. Di saat ini, Dimas Wu seperti dewa perang yang tidak terkalahkan. Binatang api raksasa yang terkapar di atas tanah, melihat Dimas Wu seperti dewa pembunuh yang menghampirinya, ada ketakutan yang terlihat di dalam tatapannya. Dia tidak mempedulikan rasa sakitnya, dan berusaha untuk berdiri, tetapi mulutnya sekali Yagi mengeluarkan darah. Manusia, aku mengakuinya, kamu benar-benar hebat, tetapi kamu hanya lebih kuat dalam hal kekuatan fisik. Jika energi sejatiku tidak terikat, maka membunuhmu adalah suatu hal yang mudah bagiku. Binatang api menggertakkan giginya dan berteriak. Meskipun dia kalah di dalam tangan Dimas Wu, tetapi keangkuhan di dalam hatinya masih belum padam. Dirinya masih meremehkan Dimas Wu yang merupakan manusia ini. Benarkah? Dimas Wu berkata dengan nada dingin. Di waktu yang sama, langkah kakinya juga menjadi semakin cepat. Dia dengan cepat bergerak ke arah binatang api raksasa. Duar. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Dimas Wu menghentakkan kakinya. Kemudian dalam sekejap dia melompat ke udara. Setelah melayang, dia dengan cepat mendarat, dengan kekuatan yang sangat kuat, menginjak binatang api raksasa di bawahnya. Binatang api terkejut, dia ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Duar. Kemudian, kedua kaki Dimas Wu, dengan keras mendarat di tubuh binatang api raksasa yang besar. Seketika SKRPC binatang api raksasa berubah, karena dia dapat dengan jelas merasakan, tubuh Dimas Wu yang sangat kecil tersebut, memiliki berat seperti sebuah gunung. Karena itu, tubuhnya yang besar, sama sekali tidak dapat menahannya. Krek krek krek. Selanjutnya, satu persatu suara retakan tulang terdengar, satu bagian demi satu bagian tubuh binatang api yang besar hancur. Akhirnya, binatang api raksasa tidak dapat menahannya lagi, dan mengeluarkan suara jeritan. Dia benar-benar merasa sangat kesakitan, dan juga sangat terkejut. Dimas Wu manusia ini benar-benar telah memberikannya pengetahuan yang baru. Roar roar. Binatang api raksasa terus meraung, berontak kesakitan, dan mencoba untuk lepas dari tekanan Dimas Wu. Tetapi, sudah banyak tulang di tubuhnya yang retak, dan Dimas Wu sudah terus-terusan meninjunya. Duar duar duar. Tinjuan yang terus-terusan diberikan,
binatang api raksasa berubah menjadi samsak hidup. Dia dihantam Dimas Wu hingga babak belur, dan terus menjerit kesakitan. Saat Dreamy Du melihat kejadian ini, matanya menjadi lebar, dan dia sangat ketakutan. Jangan pukul Iyagi, aku menyerah. Binatang api raksasa sekali Iyagi mengeraskan tubuhnya, tetapi juga tetap tidak dapat menahan tinjuan dari Dimas Wu. Dirinya yang angkuh akhirnya menyerah. Kesombongannya telah menghilang, keyakinannya sudah runtuh. Tubuhnya sudah dihantam hingga menjadi daging cincang, dipenuhi oleh iuka dan darah. Sekarang dirinya sudah sekarat. Baguslah. Dimas Wu mendengar ucapannya, dan segera menarik tinjuannya. Dia melompat turun dari tubuh binatang kemudian, dia menghadapi binatang api raksasa, dan dengan nada dingin berkata, jika sejak awal seperti ini, kamu tidak perlu menerima penderitaan seperti itu. Sekarang, aku tanyakan padamu, apapun tentang tempat ini, sebenarnya apa yang kamu ketahui? Kenapa tadi kamu mengatakan ini adalah tempat kekuasaan monster? Dimas Wu tidak berbasa-basi, dan mempertanyakan hal yang sejak awal tadi membuatnya bingung. Binatang api raksasa istirahat sebentar, kemudian, dengan perlahan menjawab, ini adalah gerbang sekte monster kuno, berbagai macam monster, semuanya berlatih di sini. Setelah berhasil evolusi, mereka akan mencari monster lain untuk bertarung. Setelah mengatakannya sampai sini, binatang berhenti. Sejenak, tatapannya menoleh ke arah mayat lawannya tadi, kemudian dia kembali berkata, sama seperti yang kalian lihat sebelumnya, setelah pertarungan, pihak yang menang dapat memperoleh apapun dari pihak kalah, contohnya tubuhnya yang kuat, atau harta rahasianya. Pertarungan dapat membuat monster yang kuat mendapatkan berbagai macam benda yang tidak dapat kamu dapatkan, kemudian merubah monster tersebut menjadi lebih kuat, bahkan sangat mungkin dapat menjadi raja monster. Saat mengatakannya, terdapat kilaukan keinginan di dalam tatapannya. Sangat jelas, menjadi raja monster adalah impian hidupnya. Tetapi Dimas Wu dan Dreamy Du merasa bingung setelah mendengar ucapan binatang. Dimas Wu memang sejak awal sudah menduganya, ruangan tingkat ketiga ini adalah sebuah istana labirin yang sulit diselesaikan, tetapi ternyata binatang api raksasa ini mengatakan di sini adalah gerbang sekte monster kuno. Seketika ini membuat Dimas Wu bingung, jangan-jangan dia salah menebaknya. Di saat Dimas Wu bingung, binatang api raksasa tiba-tiba berkata, kalian berdua, masuk dari mana ke tempat ini? Mendengar ucapannya, Dimas Wu kembali sadar, dan dengan serius berkata, apa maksud dari ucapanmu binatang api raksasa tanpa ragu menjelaskannya? Sepertinya kamu tidak mengetahuinya, tidak hanya ada satu tempat jalan keluar dari tempat ini, tetapi ada 9 jalan, 9. Jalan keluar ini, mengarah ke 9 benua. Ucapannya membuatnya terkejut, setelah Dimas Wu mendengar ucapannya, dia langsung tercengang, ruangan tingkat ini, dapat mengarah ke 9 benua. Binatang api raksasa dengan yakin berkata, benar. Kamu yakin kamu tidak berbohong? Dreamy Du kali ini juga terkejut, kemudian tanpa sadar meyakinkannya dengan binatang api raksasa. Tentu saja, binatang api raksasa tanpa ragu menjawabnya. Setelah mengataknya, binatang api raksasa mengamati Dreamy Du beberapa saat, kemudian, kembali berkata, namun sayangnya, 9 jalan keluar ini sudah tersegel, seluruh hubungan dengan 9 benua, juga sudah terputus. Saat Dreamy Du mendengarnya, ekspresinya berubah, tanpa berpikir panjang, dia bertanya, siapa yang menyegelnya? Dimas Wu juga menoleh ke arah binatang api raksasa, hal ini, juga membuat dirinya sangat penasaran. Binatang api raksasa tanpa basa-basi, Iansung berkata, ini harus diceritakan dari dahulu kala. Dikatakan bahwa, di saat dahulu kala, sekte monster kuno sangatlah kuat, dan menyatukan seluruh benua monster, tetapi mereka masih merasa tidak puas, dan masih ingin menguasai 9 benua lainnya. Sehingga, beberapa raja monster dari berbagai tempat berkumpul, dan menyatukan kekuatan untuk membuka jalan ke 9 benua. Ke 9 jalan ini, keluar dari ruangan tingkat kita,
dan menjalar ke pintu masuk ke 9 benua lainnya. Setelah Dimas Wu mendengarnya, dia langsung bertanya, lalu bagaimana? Setelah 9 jalur terhubung, mereka mulai pergi ke salah satu benua, yaitu benua Jiushu. Kemegahan dan kemakmuran benua Jiushu benar-benar menarik seluruh monster. Oleh karena itu, benua Jiushu tentu saja akan menjadi tujuan serangan pertama mereka. Binatang api raksasa terus menjelaskannya dengan perlahan. Dimas Wu mendengarkan ucapannya tanpa sadar mengerutkan alisnya, dan sekali lagi bertanya, akhirnya mereka gagal. Jika para monster tersebut berhasil mengalahkan benua Jiushu, maka benua Jiushu tidak mungkin begitu makmur seperti sekarang. Meskipun pada akhirnya benua Jiushu memenangkannya, tetapi kerusakan yang mereka dapatkan tentu saja tidak dapat dibayangkan. Gagal. Dikatakan bahwa di saat sekte monster menyerang benua Jiushu, sejak awal mereka memang sudah tidak dapat memenangkannya, tetapi pada akhirnya mereka membuat seorang yang hebat emosi, dan orang itu tidak hanya mengalahkan beberapa raja monster ternama, dia juga masuk menyerang benua monster, dan juga menyegel ke-9 jalan ke-9 benua lainnya. Sekte monster, karena dia juga musnah dalam waktu 1 malam. Ketika orang itu pergi, dia juga membuat sihir di tanah luas ini, digunakan untuk mengikat energi sejati kita, untuk mencegah suku monster sekali lagi menyerang benua lain. Setelah selesai menceritakannya, tatapan binatang api raksasa menjadi datar, tatapannya terlihat tertekan, tidak rela, dan tidak berdaya. Setelah Dimas Wu mendengarnya sampai sini, dia baru dapat percaya, tebakan dirinya tidak salah, tempat ini ternyata adalah istana labirin, hanya saja, istana labirin ini digunakan untuk mengurung monster-monster ini, dan sekarang, digunakan istana Bingshen, untuk menjadi ruangan tingkat ketiga mereka. Setelah memikirkan hal ini, Dimas Wu sekali lagi menatap binatang api raksasa, dan dengan serius berkata, orang yang mengalahkan Raja Monster, dan membuat sihir siapa? Binatang api raksasa menjawab, orang itu, sepertinya bernama Larvis. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.